Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan materi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan di sini adalah usaha makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya. Yang pertama kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Satu, generatif, yang kedua, vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Nah, perkembangbiakan generatif di sini adalah perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Kalian tentunya masih ingat bahwa penyerbukan di sini adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik, di mana benang sari merupakan alat kelamin jantan serta putik merupakan alat kelamin betina. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini merupakan perkembangbiakan yang dengan cara tidak kawin atau tanpa melalui proses penyerbukan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana perkembangbiakan generatif. Nah, ini Bu Fitri contohkan terjadi pada bunga sepatu. Nah, pada bunga sepatu di sini merupakan bunga yang memiliki bagian-bagian lengkap, di mana bunga tersebut memiliki tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putih, kepala putih, benang sari, maupun mahkota. Bagaimana dengan bunga yang tidak mempunyai salah satu dari bagian tersebut? Maka dinamakan bunga tidak lengkap. Kemudian anak-anakku, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri dilakukan oleh tumbuhan jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Nah, di sini serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami, kemudian vegetatif buatan. Nah, pada vegetatif alami itu terdiri dari umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, tunas, geragih maupun spora. Pada perkembangbiakan vegetatif alami ini tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian, bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Nah, di sini ada 5 contohnya ya. Yang pertama adalah mencangkok. Bagaimana gambarnya untuk mencangkok? Nah, seperti ini. Pada mencangkok itu terjadi pada pohon yang mempunyai kambium.
di mana contohnya adalah pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon durian. Nah, yang kedua adalah okulasi. Nah, gambar okulasi seperti berikut ya. Ini disayat sebagian dari batangnya. Yang ketiga adalah stek. Stek itu adalah dengan memotong bagian batang itu, kemudian ditancapkan ke tanah. Kemudian berikutnya adalah merunduk. Pada perkembangbiakan vegetatif buatan merunduk itu contohnya adalah pada tumbuhan stroberi ataupun anggur. Ini dengan memendam bagian batangnya ke dalam tanah, merundukkan bagian batangnya ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir ada menyambung. Nah, ini menyambung bagian batang dengan batang satunya, ya. Tentunya pada tumbuhan yang mempunyai varietas unggul. Kemudian bagaimana dengan perkembangbiakan hewan? Nah, seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan perkembangbiakan. Sama seperti halnya tumbuhan, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Di sini terdiri dari 3 macam, yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pada perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin, ini terdiri dari 3, yaitu tunas, fragmentasi, membelah diri. Demikian anak-anakku semuanya untuk penjelasan hari ini. Ada kurangnya Bu Fitri mohon maaf, dan mohon nanti menyimak video yang sudah Bu Fitri cantumkan di link yang ada di PowerPoint ini. Nanti silakan dilihat di rumah masing-masing. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.